Jumpa lagi bersama saya Resiska Anjarwindarti. Dan kali ini kita akan belajar tentang pedoman proyek belajar kelas 5 atau yang saat ini banyak kita kenal dengan istilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kali ini kita akan membahas sebuah judul P5 yaitu selaras bersama alam dan sesama yang bisa dilaksanakan di kelas 5 SD atau fase C dengan tema kearifan lokal dengan metode pembelajaran blended learning. Proyek berjudul Selaras Bersama Alam dan Sesama ini mengangkat tema kearifan lokal yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuan dari proyek ini adalah menumbuhkan kesadaran tentang pengetahuan dan nilai-nilai luhur budaya, khususnya di Indonesia yang sangat dekat dengan lingkungan alam dan lingkungan manusia, serta dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap nilai luhur budaya tersebut. Pada P5 kali ini, kita dapat melihat dimensi, elemen, dan sub-elemen berdasarkan profil pelajar Pancasila. Melalui tema kearifan lokal, P5 dengan judul Selaras Bersama Alam dan Sesama ini mengambil dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi berkebinekaan global. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi bergotong royong. Pada dimensi berkebinekaan global, ada dua elemen yang dapat kita ambil. Yang pertama, elemen mengenal dan menghargai budaya. Elemen yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Pada dimensi bergotong royong, elemen yang akan ditarik adalah elemen berbagi dan elemen kolaborasi. Kemudian sub-elemen yang dapat diambil dari elemen-elemen tersebut adalah yang pertama, mengeksplorasi pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktik-praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat. Elemen yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat. Dari elemen komunikasi dan interaksi antar budaya, sub-elemen yang dapat diambil adalah berkomunikasi antar budaya dan menumbuhkan serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang pada pemikiran yang ada di masyarakat. Sub-elemen selanjutnya, berdasarkan dimensi gotong royong, kita dapat menarik sub-elemen. Yang pertama, saling memberi dan menerima. Yang kedua, sub-elemen kerjasama. Dan yang terakhir, sub-elemen koordinasi sosial. Alur yang dapat dilaksanakan pada P5 ini, yang pertama adalah tahap pengenalan. Melalui tahap pengenalan ini, siswa mengenal warisan budaya dan kearifan lokal melalui diskusi dan buku cerita anak. Selanjutnya, pada tahap pemetaan masalah, siswa melakukan riset sederhana tentang pengalaman, pengenalan, pemahaman, dan minat siswa terhadap budaya dan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Pada puncaknya, yaitu tahap solusi dan aksi, siswa berdiskusi untuk mengenalkan budaya dan kearifan lokal yang dekat dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, pada tahap yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi. Siswa menerima apresiasi dan mengolah masukan untuk melakukan perbaikan. Pada dasarnya, P5 kali ini memiliki relevansi proyek berdasarkan pada kurikulum 2013. Proyek Selaras Bersama Alam dan Sesama ini juga dapat dilaksanakan pada kurikulum yang masih melaksanakan kurikulum 2013. Proyek ini memiliki keterkaitan antar kompetensi dari beberapa muatan pelajaran. Misalnya, pelajaran PPKN, siswa dapat belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keragaman sosial budaya di masyarakat. Melalui muatan pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat diminta untuk menyajikan informasi atau teks eksplanasi dengan kosakata yang baku, misalnya dengan membuat kalimat dialog. Pada muatan pelajaran matematika, siswa dapat belajar tentang penyajian data tentang sosial budaya yang ada di masyarakat terdekat. Muatan IPA dan IPS mengajarkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan alam melalui kegiatan daur ulang dan lain-lain. Selain itu,
siswa juga dapat berlatih tentang interaksi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, serta komunikasi. Yang terakhir, pada muatan pelajaran SBDP, siswa belajar tentang contoh-contoh lagu berbagai tangga nada, baik itu tangga nada diatonis mayor dan minor, kemudian belajar pola lantai pada gerak tari kreasi, serta dapat melakukan praktik pembuatan properti tari. Puncak aksi proyek Selaras Bersama Alam dan Sesama ini merupakan hasil dari riset sederhana tentang kearifan lokal budaya di Indonesia yang disajikan dalam drama musikal hasil ekranisasi buku cerita. Sedikit kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan ekranisasi buku cerita anak ke drama musikal. Ekranisasi adalah salah satu bentuk alih wahana dari karya sastra menjadi bentuk layar putihan atau bentuk film. Kemudian buku cerita anak yang dimaksud di sini adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya yang ditujukan untuk anak sesuai dengan tingkat kemampuan membaca dan minat anak-anak. Yang terakhir, drama musikal adalah pertunjukan teater modern menggabungkan seni menyanyi, menari, dan akting. Artinya, ekranisasi buku cerita anak ke drama musikal ini adalah suatu bentuk alih wahana dari buku cerita anak, kemudian diubah menjadi drama musikal yang kemudian disajikan dalam bentuk film atau video. Kali ini, referensi buku cerita anak yang akan dipakai adalah buku cerita anak dengan judul Memang Beda atau Pancen Bedo, penulis Isngadi, penerbit Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya, selamat menyaksikan puncak aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 5. Ekranisasi buku cerita anak ke drama musikal Memang Beda atau Pancen Bedo. Pemain dan pengisi suara. Hasil ekranisasi dari karya sastra judul Memang Beda atau Pancen Bedo, penulis Isngadi, penerbit Balai Bahasa Provinsi DIY, tahun terbit 2022. Penulis naskah Resiska Anjarwindarti. Pemain Sasa diperankan oleh Anissa, Mia diperankan oleh Umi, Vivi diperankan oleh Lutfi, Puput diperankan oleh Putri, Wina diperankan oleh Bapak, Nana diperankan oleh Savana, Doni diperankan oleh Dedi, Adi diperankan oleh Adit, Naya diperankan oleh Kanaya, dan Tony diperankan oleh Tata. Selamat menyaksikan. Ing wayah awan sadurunge kelas 5 ngaso anggone kanca-kanca wis padha rampung turu oleh munggarat. Aja lali pesene guru mau sadurunge tindak rapat. Sedelo maneh kurang rong nomor aku. Yo, sedilit engkas. Garapanmu rampung durung Sasa? Sudah selesai belum? Yang wis rampung, ayo padha resik-resik kelas sadurunge ngaso. Rasa suwe-suwe, ayo padha resik banjur jajan. Bocah-bocah banjur resik kelas bebarengan. Ayo, aku bantu mengerjakan tugas bahasa Jawanya saat susah ya. Ya, aku bantu sini biar kita cepat bersih-bersih. Terima kasih ya. Sami, sama-sama. Bocah mau padha guyon banjur terusake resik kaya kanca liyane kang wis padha jajan ing warung.
Bocah-bocah padha gegojekan ing lantai. Kak, besok lagi kamu loh yang membersihkan kelas sendiri. Iya, Sa, bikin lama saja. Istirahatnya jadi sebentar kan nunggu kamu, iya kan? Iya. Maaf teman-teman, aku kan tidak bisa bahasa Jawa. Ayam tenan. Tak sekolah juga wiji. Kerja itu sama Sasa kan mau terus barengan kuwi pancen kewajibane kabeh bocah. Ora kudu nunggu didhawuhi ibu guru. Benar kuwi Win. Iya, Sasa kuwi saka Sunda lan durung iso basa Jawa. Awak dhewe kabeh kudu iso ngurmati Sasa yang dheweke anggone garap suwe. Yen iso nyinani, kuwi HP meneh kuwi. Wis, ayo padha dolanan meneh. Maaf ya, Sa, aku salah. Aku juga minta maaf ya, Sa. Ayo lanjut dolanan. Mengko sore dolanan meneh ya kanca-kanca ing ngarep omahku ya dina iki. Ya.